Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang Profestus PT, yaitu perusahaan IPO PT Homeco Victoria Makmur Tbk, atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu LAB, yaitu pedagang besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga. Oke teman-teman, kita lihat dulu untuk Profestus pinanya ini ya. Oke, kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan didirikan pada tahun 2012 adalah pemimpin pasar di Indonesia yang menjual berbagai kategori produk. Kegiatan usaha utama perusahaan adalah pedagang besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, pedagang besar alat tulis dan gambar, pedagang besar alat permainan dan mainan anak-anak, dan pedagang besar tekstil. Perusahaan menyediakan perlengkapan dapur, peralatan masak, tas, alat tulis, dan tisu basah berkualitas tinggi. Sebagai perusahaan holding, perusahaan juga mengelola satu entitas anak PT Trisina Indo Pratama TSI, yang merupakan perusahaan bergerak di bidang industri barang dari plastik untuk pengemasan mainan anak-anak, barang plastik lainnya, perlengkapan dan peralatan rumah tangga tidak termasuk furnitur berbahan dasar plastik dan merek Teknoplast. TSI sendiri telah memiliki pengalaman bisnis selama 24 tahun dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi. Perusahaan berkomitmen untuk menghadirkan produk yang tepat melalui saluran distribusi yang tepat, menangani produk dari merek termuka dalam kelasnya untuk memastikan bahwa pelanggan perusahaan memiliki akses ke barang-barang yang berkualitas dan dapat diandalkan. Dengan kehadiran perusahaan di lebih dari 40.000 titik penjual di seluruh kota Indonesia, produk perusahaan mudah diakses oleh pelanggan, merefleksikan visi perusahaan untuk meningkatkan kegiatan sehari-hari dengan menciptakan pengalaman hidup yang lebih baik melalui perhatian terhadap detail. Untuk alamat emiten ini yaitu di Jalan Kebonjolo Raya nomor 1 AC, Kelurahan Kebonjolo, Kecamatan Kebonjolo, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta 11530 Indonesia. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://homeco.co.id. Nah itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Ternyata ini selain menjual untuk peralatan rumah tangga, ada juga mainan anak-anak ya teman-temannya itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini contohnya teman-teman, ini perabot rumah tangga seperti panci ya teman-teman ya. Nah ini dia untuk masak ya itu. Nah ini adalah blendernya teman-teman. Nah itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO ini. Jumlah saham ditawarkan adalah 808.350.000 lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 17,6%. Harga penawaran yaitu 148 untuk harga finalnya. Dana diperoleh sekitar 119 miliar. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 19 Januari sampai 24 Januari tahun 2024. Untuk penawaran umum di tanggal 2 Februari sampai 6 Februari tahun 2024. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 5 Februari tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 12 Februari tahun 2024. Untuk underwriter yaitu IP, Samuel Sekuritas Indonesia. Lalu AL, Bina Arta Sekuritas, masuk ke papan pengembangan itu. Oke, kita masuk ke rencana penggunaan dana. Yang pertama, sebesar 25 miliar dipergunakan untuk pelunasan sebagian utang perusahaan kepada PT Bank Sentral Asia Tbk BCA sebesar 25 miliar yang akan jatuh tempo. Pelunasan sebagian utang kepada BCA yang akan jatuh tempo direncanakan akan dilaksanakan paling lambat 1 bulan sejak dana penawaran umum diterima itu. Yang kedua, sebesar 25 miliar akan dipergunakan untuk pelunasan sebagian utang usaha perusahaan kepada entitas anak PT Trisina Indo Pratama TSI selaku entitas anak. Selanjutnya TSI akan menggunakan dana ini untuk melunasi sebagian utang TSI kepada BCA terhadap fasilitas dengan tingkat bunga yang paling tinggi. Pelunasan sebagian utang kepada BCA yang akan jatuh tempo direncanakan akan dilaksanakan paling lambat 1 bulan sejak dana penawaran umum diterima, di mana perusahaan melakukan pembayaran kewajiban keuangan kepada TSI terlebih dahulu, dan TSI melakukan pelunasan sebagian utang kepada BCA pada hari yang sama itu. Yang ketiga, sisanya akan digunakan oleh perusahaan untuk pengembangan usaha dalam bentuk modal kerja, antara lain namun tidak terbatas pada pembelian persediaan merupakan produk yang hak atas kekayaan intelektual haki terdaftar atas nama perusahaan. Persediaan bahan penunjang berupa bahan yang akan digunakan untuk pengemasan produk perusahaan. Persediaan barang dagang merupakan produk barang dari pihak ketiga yang langsung dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali. Pengiriman barang dagang dengan biaya pemasaran serta biaya operasional lainnya. Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya umum dan administrasi termasuk namun tidak terbatas kepada beban gaji pegawai,
biaya pengangkutan persediaan, dan lain-lain. Itu dia. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di Popes itu di bab 2-nya. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO nilai nominalnya yaitu 25 per saham. Nah, kalau kita lihat sih lumayan ramai banget ya teman-temannya untuk pemegang sahamnya nih itu. Nah, kalau kita lihat sih jumlah modal ditetapkan dari setelah penuh sekitar 4,5 miliar. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke pembatasan atas saham yang dikeluarkan sebelum penahanan umum ini. Nah, kita langsung saja. Sehubungan dengan hal tersebut, masing-masing pemegang saham tersebut di bawah ini telah menyatakan kesediaan mereka untuk tidak akan mengalihkan sebagian maupun seluruh sahamnya di perusahaan dalam jangka waktu 8 bulan. Setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif dituangkan dalam surat pernyataan sebagai berikut. PT Homiko Global Investasi Elis Kiswoto dan Sejamswe Paja masing-masing tanggal 6 Oktober tahun 2023. Berdasarkan surat pernyataan dari Samjoswe Paja dan Elis Kismoto tanggal 15 November tahun 2003, S. Jamswe Paja dan Elis Kismoto menyatakan bahwa dirinya sebagai bagian dari kelompok yang terorganisasi yang merupakan pengendali, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat 4 Peraturan OJK nomor 9 OJK 04 2018 tentang pengembalian perusahaan terbuka dari persoalan dan tidak akan mengalihkan pengendalian baik langsung maupun tidak langsung pada persoalan dalam jangka waktu 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran dalam angka penahanan umum perdana saham perusahaan menjadi efektif. Nah, itu dia teman-teman. Jadi dia ini katanya nggak boleh dialihkan teman-teman itu. Nah, kita nggak ada tahu ya teman-temannya itu, tapi banyak banget ya yang pemegang sahamnya itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia teman-teman untuk bagian struktur hubungan kepemilikan antar perusahaan dan pemegang saham perusahaan. Nah, ini dia ada singkatannya teman-temannya. Nah, ada SF Pak Samjoswe Paja, ini dia. Nah, ada di HG ini dia teman-teman itu. Nah, ada Eka juga, Elis Kismoto. Nah, jadi dua Eka ini jadi pengendalinya teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita masuk ke laporan posisi keuangannya. Kita lihat untuk jumlah aset lancarnya. Kalau kita lihat dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, di tahun 2022 meningkat lagi. Di tahun 2023 meningkat lagi untuk jumlah asetnya itu. Yang tidak lancar kalau kita lihat dari tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami penurunan. Tapi di tahun 2022 menurun lagi dia teman-teman. Nah, di tahun 2023 menurun lagi. Jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun nyata mengalami penurunan untuk aset tidak lancar itu. Nah, jadi untuk total jumlah asetnya kalau kita lihat dari tahun ke tahun tetap mengalami peningkatan, itu dia. Untuk jumlah likuiditasnya jangka pendek kita lihat dulu untuk utangnya. Dari tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami penurunan. Untuk di tahun 2022 dia meningkat lagi, di tahun 2023 menurun untuk jangka pendeknya. Untuk jangka panjangnya kalau kita lihat untuk di tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami peningkatan. Di tahun 2022 nyata mengalami peningkatan lagi, di tahun 2023 nyata menurun. Jadi kalau kita lihat untuk utangnya nih dari tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami peningkatan. Tapi di tahun 2022 meningkat lagi. Nah, di tahun 2023 dia menurun untuk utangnya, itu dia. Jadi untuk jumlah ekuitasnya dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke laporan laba ruginya. Nah, kita lihat di tahun 2020 ya untuk pendapatannya. Kalau kita dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Di tahun 2022 meningkatnya itu sangat drastis, hampir 2 kali lipat ya teman-temannya itu. Coba kita lihat di tahun 2022 ke tahun 2023 sampai di bulan Juli. Ternyata di tahun 2023 nih dia mengalami penurunan ya teman-teman itu. Oke, coba kita lihat langsung saja yaitu laba rugi tahun berjalannya ya teman-temannya. Ini dia laba bersihnya juga. Oke, kita langsung saja teman-temannya kita lihat nama tuh jumlah laba bersihnya atau laba berjalannya. Nah, kalau kita di tahun 2020 ternyata dia mengalami kerugian ya teman-teman. Di tahun 2021 dia mengalami peningkatan lagi. Nah, di tahun 2022 dia meningkatnya sangat drastis. Nah, kalau kita lihat di tahun 2022 ke tahun 2023 ternyata dia mengalami peningkatan teman-teman. Nah, kalau kita lihat dia mengalami peningkatan ya teman-teman. Kalau kita lihat dia sepertinya beban pokok penjualnya nih agak menurun ya dibandingkan di tahun 2022 kemarin. Itulah kenapa laba bersih itu lumayan meningkat dibandingkan di tahun 2022. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke rasio keuangan pentingnya. Nah, kalau kita lihat pendapatannya memang turun ya teman-temannya. Nah, di tahun 2023 nih dibandingkan di tahun 2022. Nah, jadi untuk laba rugi tahun berjalannya memang meningkat dia teman-teman itu karena beban pokok penjualnya itu tidak terlalu besar dia teman-teman. Jadi menurun untuk beban pokoknya itu.
Jadi kita tahu ya teman-temannya kenapa labanya itu meningkat sedangkan pendapatannya itu menurun, ya karena efek dari beban pokok pendapatannya itu menurun, itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke kebijakan dividen. Mulai tahun buku berakhir tanggal 31 Desember tahun 2025. Artinya di tahun 2026 mau bagi dividen ya teman-teman. Perusahaan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih perusahaan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan terbuka serta peraturan perundang-undang pasar modal yang berlaku, dan kebijakan perusahaan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUP) yang akan diadakan setiap tahun sekali itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke policy lab teman-temannya di tahun 2022 dan di tahun 2023 untuk harga di 148. Untuk PBP-nya di tahun 2022 5,44 kali, di tahun 2023 3,99 kali. Untuk pelnya di tahun 2022 itu 30,24 kali, di tahun 2023 20,18 kali. Untuk BP-nya di tahun 2022 itu 27,18, di tahun 2023 37,12. Untuk DEL-nya di tahun 2022 itu 129,68%, di tahun 2023 72,21%. Untuk OI-nya di tahun 2022 18%, untuk di tahun 2023 19,75%. Untuk EPS di tahun 2022 4,89, untuk di tahun 2023 7,33. Untuk jumlah sahamnya yaitu 4,5 miliar. Untuk ekuitasnya di tahun 2022 yaitu 124 miliar. Untuk di tahun 2023 170 miliar. Untuk laba bersihnya di tahun 2022 itu 22,4 miliar. Untuk di tahun 2023 jika disetahunkan yaitu 33,6 miliar. Untuk total hutangnya di tahun 2022 itu 161 miliar. Untuk di tahun 2023 itu 123 miliar. Untuk market cap di 148 itu 679 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk policy di tahun 2022 dan di tahun 2023. Kalau kita lihat sih untuk PBP-nya lumayan menarik ya teman-temannya dibanding di tahun 2022. Nah, kalau kita lihat di tahun 2023 ini menarik banget ya teman-temannya. Dan juga pelnya juga lumayan juga ya sih teman-temannya itu. Dan juga utangnya agak menurun ya teman-teman, apalagi nanti dananya digunakan untuk bayar utang. Pastinya untuk total utangnya ini tambah menurun lagi itu. Oke, nah kita lihat juga nama tuh penjamin emisi efeknya atau underwriter-nya teman-teman. Kita lihat dulu untuk PT Samuel Sekuritas Indonesia yang paling banyak teman-teman, yaitu 71,05%. Menarik banget ini, karena si IP ini pegang paling banyak teman-teman dibandingkan PT Bina Arta Sekuritas hanya 28,95%. Jadi untuk IP ini menarik banget teman-teman itu. Apalagi sering banget dengan saham dia bagus itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pencatat terpusat ya teman-temannya, polling alamatnya. Kita lihat dulu. Penawaran umum perdana saham perusahaan akan melakukan penawaran umum dengan nilai emisi yaitu sebesar 119 miliar termasuk dalam penawaran umum golongan pertama. Ini dia, karena di bawah 250 miliar teman-teman itu. Dengan batasan minimum alokasi pencatat terpusat sebesar 20 miliar atau setara sebesar 135.135.200 lembar saham teman-teman, atau sebesar 16,72% itu. Nah, jadi yang akan dibagi ke retail sangat sedikit, yaitu sekitar 16,72%. Itu dia. Menarik banget ini teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke masa penawaran umumnya teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih di tanggal 2 ya dimulai ya sampai di tanggal 6 di jam 12 untuk penutupannya. Nah, bagi teman-teman yang minat yang ingin melakukan pemesanan, silakan melakukan pemesanan teman-teman. Tapi lihat dulu ya prospektusnya, apakah cocok untuk ikutin atau tidak teman-teman itu. Oke, kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham lab dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan dari segi pendapatannya. Meskipun di tahun 2023 itu agak menurunnya pendapatannya, tapi laba bersih itu meningkat teman-teman, karena beban pokoknya tadi itu menurun itu. Yang kedua, tujuan penggunaan dana yang kurang menarik teman-teman. Separuhnya bayar hutang ya, sekitar 50 miliar tadi, dan sisanya untuk modal kerja. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham lab adalah AL dan IP. Secara histori AL sering collab lock ala semua, dan untuk IP bervariasi pergerakannya. Mari kita lihat dulu. Nah, Bina Arta Sekuritas AL, kalau kita lihat sih di tahun 2020 1 kali ALA, Dewi dan JAL di tahun 2022 2 kali ALA dan 3 kali ALA. Menarik banget, semuanya ditutup ALA. Ini kalau semua teman-teman. Coba kita lihat untuk Samuel Sekuritas Indonesia yaitu IP. Nah, kalau kita lihat sih di tahun 2021 bervariasi ya teman-temannya, tapi WMU bisa 2 kali ALA. Lalu PEGO kuning NS 6%,
awan 4 kali A, PKTL 11%, AMN 3%, lalu clock 13%. Nah, jadi menarik banget ya teman-teman ya. Kalau dia collab pastinya bagus dia itu. Ya, semoga saja IP dan AL ini bisa ditutup di lock A teman-teman itu. Yang keempat, IPO Saham Lab policy-nya lumayan murah, untuk ikutnya underwriter-nya lumayan bagus itu. Yang kelima, IPO Saham Lab akan barengan sama IPO saham MCAP dan Meja. Pastinya dana retail akan terpecah antara bagi dua atau pilih yang menarik saja teman-teman itu. Nah, menurut saya sih yang paling menarik ini Lab ya teman-temannya. MCAP kemungkinan ada nama tuh PCR Med yang saya dengar itu. Ya, mungkin akan bagi dua atau gimana nanti. Nah, untuk Meja ya papan akselerasi agak hitlist juga ya teman-temannya itu. Apakah teman-teman akan ikut semua itu terserah teman-temannya. Nah, jadi teman-teman bisa bagi untuk dananya, atau malah teman-teman tuh nggak mau ikut IPO-nya, ya sudah skip saja itu. Yang keenam, IPO Saham Lab lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek saja, IPC aja. Nah, mungkin kalau tidak kalah, saya lihat pergerakannya, saya akan lepas teman-teman. Apalagi sekarang ini banyak gocekannya teman-temannya, apalagi seperti SMG kemarin teman-teman itu. Ya, kalau misalkan ada gocekan, misalkan tidak kuat lagi untuk naik, ya sudah saya akan lepas teman-teman. IPC aja yang penting cuan. Apalagi melihat IPO sekarang ini kurang menarik banget ya teman-teman itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham Lab ini. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman akan ikut? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.